Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Tuhan boleh tolong kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati sehingga kami mengerti dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sebab hati kami telah siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2. Dan ini merupakan prolog untuk 10 firman Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 10 firman Allah ini diberikan oleh Allah ketika bangsa Israel sampai di Gunung Sinai. Allah berfirman kepada Musa dan seluruh bangsa Israel untuk menyucikan diri menyambut kedatangannya. Bangsa Israel diperingatkan agar mereka tidak menembus batas yang telah ditetapkan karena mereka pasti akan mati. Firman ini Allah berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada seluruh bangsa Israel untuk ditaati. Lalu Musa meninggalkan bangsa Israel di bawah kaki gunung dan naik menghadap Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, menarik untuk kita perhatikan prolog dasar kita ini dalam ayat 2. Allah berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kata akulah dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan kata Anoki, artinya akulah aku. Sedangkan dalam terjemahan Septuaginta diuraikan dengan kata ego emi. Akulah aku, akulah dia. Kata ini juga yang dipakai oleh Allah ketika ia memperkenalkan diri kepada Musa di Gunung Sinai bahwa aku adalah aku. Pernyataan Allah ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segala ciptaannya. Semua firman-Nya adalah mutlak benar dan sebagai manusia ciptaan wajib untuk mematuhinya. Integrasinya dengan 10 firman yang ia tuliskan dalam 2 lom batu adalah ketetapan yang mutlak untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Ia yang membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Pernyataan ini apabila ditafsirkan berdasarkan sejarah Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mengandung 2 makna penting, yaitu pertama, bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir supaya tidak diperbudak secara fisik oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam Alkitab dicatat bahwa bangsa Israel diperbudak oleh Raja Firaun. Mereka dipaksa untuk membangun kota-kota seperti Ramses dan Pitom, sehingga Allah membawa mereka keluar agar tidak diperbudak. Kedua, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir adalah supaya adanya penyembahan yang bersifat monoteisme atau menyembah Allah yang benar. Sebab konsep penyembahan orang Mesir bersifat politeisme. Adanya dewa dan dewi yang disembah oleh orang-orang Mesir adalah Thoth, Get, Hathor, Horus, dan lain-lain. Itulah sebabnya tujuan utama dari Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan untuk menyembah Allah yang benar. Penyembahan yang bersifat monoteisme yang diinginkan oleh Allah untuk dilakukan oleh umat kepunyaannya. Merefleksikan dari firman Tuhan di atas, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya yang telah ditebus dengan darah yang mahal dari perbudakan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus, hendaknya kita selalu membangun relasi yang intim dengan Dia, tinggal di dalam Dia, menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar. Mungkin berhala yang kita lakukan tidak sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan menyembah patung. Tetapi secara praktis penyembahan berhala yang kita lakukan adalah hal-hal praktis seperti sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah, seperti keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, uang, pacar, dan kekayaan yang menghalangi kita datang kepada Allah. Itulah penyembahan berhala. Oleh karena itu, jikalau beberapa hal tersebut di atas menjadi orientasi dalam kehidupan kita dan kita melupakan Tuhan dan tidak membangun persekutuan atau relasi yang intim dengannya, maka itulah berhala. Oleh karena itu, marilah kita mengevaluasi diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan.
kita terus membangun relasi yang intim dengan Dia. Apakah melalui segala tugas dan pelayanan kita sudah memuliakan Tuhan? Jikalau hubungan kita dengan Tuhan mulai kendor, tidak lagi membaca firman, tidak lagi berdoa dan memuji Tuhan, maka kita mengevaluasi sehingga hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kami untuk kami mematuhi segala firman yang Tuhan perintahkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami secara khusus para pendengar, sehingga mereka diberkati dan mampu untuk melakukan firman ini di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, haleluya.